Allah juga menggenggam jiwa orang yang belum mati, yang masih hidup berarti, saat tidurnya. Jadi kita sebetulnya ada dalam genggaman Allah pada saat tidur itu. Jadi kalau mau merasakan bagaimana asyiknya bersama Allah, sebetulnya dengan tidur dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara Sufi After Hours bersama saya, Halim Ambia di Tasawuf Underground. Akhir-akhir ini banyak yang meminta saya untuk menjelaskan tentang hakikat tidur. Karena mungkin ini ada sebagian dari kita, anak-anak muda ini kebanyakan begadang terus, nggak bisa tidur konon ya. Padahal bagi saya, tidur adalah peristiwa spiritual, peristiwa ruhaniah kalau kita mampu menangkap pesan-pesan ilahi dalam ayat Al-Quran. Misalnya ada di surat Az-Zumar ayat 42, Allah pernah berfirman, Allahu yatawafal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi gampangannya, Allah menggenggam jiwa orang yang mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah juga menggenggam jiwa orang yang belum mati, yang masih hidup berarti, saat tidurnya. Jadi kita sebetulnya ada dalam genggaman Allah pada saat tidur itu. Jadi kalau mau merasakan bagaimana asyiknya bersama Allah, sebetulnya dengan tidur dong. Lalu ayat berikutnya, Allah akan menahan, ya, Allah akan menahan jiwa yang telah ditetapkan kematiannya dan melepaskan jiwa yang belum ditetapkan kematiannya sampai batas waktu yang nanti akan ditentukan oleh Allah. Itu artinya peristiwa tidur adalah peristiwa penting bagi jiwa dan raga kita. Karenanya Rasulullah SAW memberikan contoh kita untuk banyak-banyak berdoa sebelum tidur. Rasulullah juga mengajarkan kepada istri-istrinya. Rasulullah juga mengajarkan kepada sahabatnya. Karena tidur itu harus diiringi sebelumnya dengan doa. Sebab itu seperti setengah kematian atau mati kecil lah, gitu. Kita ya, kalau bisa lihat di toriko-toriko, hampir sebagian besar mursyid itu justru mengajarkan prosesi sebelum tidur itu banyak banget, ritualnya banyak banget. Ada yang harus wudu dulu dalam keadaan suci, kemudian baca surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, lalu baca surat Al-Baqarah, ya. Lalu juga baca surat ayat kursi, berzikir, istighfar dan lain sebagainya. Jadi ini sebetulnya menandakan bahwa tidur ya seperti peristiwa kita mau ibadah. Karenanya doa sebelum tidur tuh kayak sebuah akad kematian. Coba doanya kita kan tahu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Ya Allah, atas namamu aku hidup dan atas namamu aku mati. Ya, lepas setelah itu. Karena saat tidur kesadaran kita, panca indera kita pun tidak bisa berfungsi secara baik, ya. Yang menjalankannya apa? Otak kecil kita.
peredaran darah kita akhirnya bisa berjalan, nafas kita tetap berjalan. Jadi ini latihan kecil. Maka Rasulullah, para ulama menganjurkan kepada kita untuk mengawali tidur-tidur kita dengan banyak berdoa, banyak berwirid, banyak berzikir kepada Allah, agar menjadi peristiwa ruhani, peristiwa spiritual yang membangkitkan kesadaran kita sedang bersama Allah, kita dalam naungan Allah, kita sedang dijaga oleh Allah, kita sedang dicintai oleh Allah, sedang diberi kedamaian, keasyikan, ketentraman batin. Karena ada hak-hak tubuh, hak mata, hak tangan, hak telinga yang harus diistirahatkan dari tubuh ini. Maka penting juga memberi hak itu kepada anggota tubuh kita. Salah satunya dengan tidur. Sudah banyak saya pikir orang yang menjelaskan tentang bagaimana tidur bisa mengurangi depresi atau stres. Orang yang stres faktanya kan nggak bisa tidur, nggak bisa beristirahat karena overthinking, mikirin sesuatu yang nggak ada ujung-ujungnya sehingga nggak bisa tidur. Maka tidur menjadi sesuatu yang sangat mahal. Nah, saya di sini mau memaparkan sebetulnya kalau kita mampu menggunakan wirid dan zikir secara baik, kita bisa menikmatinya. Tidur itu nikmat, tidur itu menjadi ibadah. Kan ini ibadah guru manto ya. Diawali sebelum tidur kita berdoa, bangun tidur kita berdoa. Maka tidur kita menjadi ibadah. Jadi ngorok kita menjadi ibadah dong. Apalagi kalau mampu melakukan teknik pengendalian tidur. Mungkin gambarannya kayak kode, saya pikir. Ada hadis yang menyebut naumul alim afdulu min naumil jahil. Bukan ya. Naumul alim afdulu min ibadatil jahil. Jadi tidurnya orang alim itu lebih afdol daripada ibadahnya orang bodoh. Saya pikir ini sindiran telak ya, sindiran telak bahwa ya memang tidurnya orang alim itu dia sambil zikir. Dia tahu memposisikan bahwa tidurnya itu kayak ibadah. Karena dia merasakan bahwa ia dalam genggaman Allah. Karenanya prosesi sebelum tidur dijadikan sebuah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah secara habis-habisan sampai kesadaran jiwanya, kesadaran tubuhnya maksud saya sampai lepas. Nah, dalam Silva Mind Control itu siklus tidur sebetulnya 90 menit ya, 90 menit. Sebetulnya tidur itu menurut para ahli itu 90 menit putarannya. Terus muter lagi. Bisa kita sadar di sini. Sadar. Dalam. Putarannya 90 menit nih. Kayaknya kadang itu kalau bayi baru tidur 15 menit dibangunin langsung dia marah-marah, nangis, reaksinya ngambek lah gitu ya. Ada juga nih kita begitu mau tidur, les kaki kita kayak mau jatuh gitu ke jurang gitu. Nah, itu apa itu? Itu karena jalannya turunnya ke kedalaman tidur itu mengagetkan. Kalau kita membiasakan diri dengan wirid, baca doa, baca ayat Al-Quran sebelum tidur, kita mengendalikan proses mau turunnya kedalaman tidur itu menjadi asyik. Apalagi itu bernilai ibadah dengan mengucapkan zikir. Misalnya, ini kan perlu muhasabah kita, perlu beristighfar sebelum tidur. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gitu. Jadi tidurnya dalam kesadaran ruhani yang bagus. Makanya ada juga hadis Nabi yang menyebut tanamu aini
wala yanamu qalbi. Mataku, dua bola mataku boleh tidur, tetapi hatiku tidak. Nah, ini sebetulnya kode nih, di mana Rasulullah tidak sepenuhnya tidur kayak kita. Beliau itu alim. Dia tidurnya dalam kesadaran ruhani bersama Allah. Semoga kita bisa meniru cara tidur Rasulullah dan para ulama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.